Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya ingin sedikit memberikan penjelasan terkait dengan hakikat manusia dan pengembangannya melalui pendidikan. Kita awali dari pendahuluan. Bahwasanya ketika kita mempelajari hakikat manusia, itu tidak bisa terlepas dari kita mempelajari tujuan diciptakannya manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa misi atau tujuan penciptaan manusia di dunia ini adalah sebagai Abdullah dan juga Khalifatullah, di mana Abdullah di sini artinya kita diciptakan sebagai hamba Allah yang tugasnya itu adalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan juga sebagai Khalifatullah atau pengelola bumi. Dalam menjalankan misi sebagai hamba Allah, manusia memerlukan ilmu agar ketika melakukan ibadah itu bisa melakukan dengan benar. Dan dalam menjalankan misinya sebagai Khalifatullah atau pengelola bumi, manusia otomatis memerlukan ilmu, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan hidup serta penguasaan terhadap sains dan teknologi. Dan tidak dipungkiri semua ini, baik ilmu untuk beribadah maupun ilmu pengetahuan, kecakapan, keterampilan hidup, serta penguasaan terhadap sains dan teknologi itu hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan itu sangat penting kedudukannya dalam perkembangan umat manusia atau perkembangan hidup manusia. Pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi-potensi manusia dan juga untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter. Adapun sifat hakikat manusia itu diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, jadi bukan hanya gradual, itu membedakan manusia dengan binatang. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT, diberikan bekal atau potensi-potensi untuk hidup yang meliputi kebutuhan jasmani, naluri, dan juga akal. Sedangkan binatang hanya berbekal kebutuhan jasmani dan naluri. Ya, selama ini yang kita ketahui kan begitu ya, bahwa hewan itu memiliki naluri tetapi tidak memiliki akal. Dengan bekal akalnya, manusia dapat berpikir, dan itulah yang menjadikannya berbeda dengan makhluk lainnya. Adapun naluri yang diberikan oleh Allah sejak lahir pada manusia, ya, atau sering juga kita sebut sebagai fitrah, ini adalah naluri untuk mempertahankan diri atau eksistensi diri, kemudian naluri berkasih sayang, dan naluri mengagungkan sesuatu atau naluri beragama. Jadi pada naluri mempertahankan diri itu secara otomatis kita punya semacam ego gitu ya. Ketika kita dihina atau kita direndahkan atau kita tidak dianggap, itu maka kita merasa tersinggung, merasa marah gitu. Dan kalau kita dicubit, barangkali kita juga ingin membalas. Nah, itu salah satu naluri mempertahankan diri yang perwujudannya ya kita rasakan ada dalam setiap diri kita, individu, masing-masing individu. Kemudian naluri berkasih sayang ini kita juga bisa menemukannya dalam masing-masing individu kita ya. Bagaimana kita ingin dikasih atau disayangi oleh orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bapak, ibu, adik gitu ya. Kita juga ingin menyayangi mereka, kita pun ingin juga disayangi gitu. Dan juga termasuk naluri berkasih sayang ini adalah rasa ketertarikan ya laki-laki perempuan ketika mereka sudah mencapai usia kedewasaan. Nah, itu memang fitrah ya. Kemudian yang ketiga adalah naluri mengagungkan sesuatu. Di sini di mana manusia itu punya bekal rasa lemah ya, merasa lemah dan memiliki semacam ketergantungan kepada sesuatu yang dianggap kuat di luar dirinya gitu ya. Ada semacam fitrah untuk mengagungkan sesuatu.
pada diri manusia, yang biasanya dia juga muncul ketika kita tiba-tiba takut ya. Ada misalkan seperti panik ketika ada bencana gitu ya. Nah, itu kuat biasanya dia muncul. Nah, kemudian manusia di dalam pembahasan ini itu dilihat dari 4 dimensi ya. Di sini pertama adalah dimensi manusia sebagai makhluk individu, di mana setiap manusia bersifat unik dan berbeda satu sama lain. Setiap individu ya berbeda antar orang yang satu dengan orang yang lain, sehingga kecenderungan dan perhatiannya terhadap sesuatu juga akan berbeda. Karena adanya individualitas itu, setiap orang memiliki aspek kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Aspek tersebut melekat kuat dalam diri manusia dan sifatnya cenderung internal. Jadi kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, daya tahan sifatnya cenderung dia internal. Jadi dipengaruhi oleh dirinya sendiri ya, di dalam diri kita. Terdapat juga aspek-aspek individual yang sifatnya cenderung eksternal, artinya banyak melibatkan unsur luar dalam proses pembentukannya. Aspek tersebut antara lain adalah kematangan intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang pengalaman, cara atau gaya dalam pelajari suatu, bakat dan minat, serta kepribadian. Nah, ini ada pengaruh-pengaruh dari luar, dari lingkungan kita ya biasanya. Kemudian sebagai makhluk individu, manusia mengalami proses perkembangan percakapan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Sering pula potensi-potensi individual manusia digolongkan menjadi dua. Jadi potensi manusia itu bisa juga digolongkan menjadi dua, yaitu potensi rohani dan jasmani, di mana potensi rohani ini meliputi pikir, cipta, rasa, karsa, dan budi nurani, serta yang jasmani adalah panca indera dan keterampilan. Melalui proses sosial yang terjadi dalam pendidikan dan masyarakat, seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang terorganisasi, misalnya sekolah, sehingga mampu mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya. Jadi di sini kita itu ketika melakukan proses sosial baik di masyarakat ataupun di sekolah, mendapatkan pengaruh dari luar yang kemudian itu mempengaruhi kita dan mematangkan pribadi kita, sehingga semakin hari itu semakin dewasa gitu ya. Kecakapan sosial juga semakin matang, semakin cakap ya gitu. Ini adalah dimensi manusia secara individu. Kemudian yang kedua adalah dimensi manusia sebagai makhluk sosial, di mana dalam hidup manusia tidak bisa hidup sendiri, dia memerlukan bantuan orang lain. Manusia memiliki kemampuan sosial berupa kesadaran sosial dan pengelolaan sosial yang terus mengalami perubahan sejalan tumbuh berkembangnya usia dan kedewasaan. Kemampuan sosial menentukan bagaimana manusia mengelola hubungan, sedangkan kesadaran sosial merupakan kemampuan merasakan emosi orang lain, memahami sudut pandang mereka, jadi memahami sudut pandang orang lain, juga berminat aktif pada kekhawatiran mereka. Jadi kadang-kadang kita berminat pada orang lain atau kita ikut empati ya pada kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan oleh orang lain. Itu masuk dalam kesadaran sosial. Sementara itu, pengelolaan sosial merupakan kemampuan dalam membimbing, mengembangkan orang lain, pengelolaan konflik, membangun ikatan, dan kerja kelompok. Jadi di sini lebih kepada bagaimana mengelola hubungan dengan orang lain. Kemudian di sini Tirta Raharja dan Sulu ya, ini menyebutkan atau mengatakan bahwa adanya dimensi sosial
pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Jadi setiap orang itu ada dorongan dari dalam dirinya untuk bergaul. Nah, pengen bertemu dengan orang lain. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Jadi pengen bertemu dengan saudaranya, dengan orang lain. Berkumpul, kemudian ngobrol, nah itu menunjukkan adanya dimensi sosial dalam diri kita. Lalu selain dimensi sosial, ini kita juga mempunyai dimensi sebagai makhluk susila. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat yang pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan yang terselubung. Oleh karena itu, pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Dimensi manusia sebagai makhluk susila atau bermoral berhubungan erat dengan social institution atau pranata sosial. Pranata sosial ini di dalamnya berisi himpunan norma-norma yang dibuat supaya hubungan sosial di dalam suatu masyarakat berjalan sesuai harapan. Norma-norma ini memberikan batas-batas individu dalam berperilaku, memberikan identifikasi individu dengan kelompoknya, serta menjaga solidaritas sosial. Untuk itu, prasyarat hubungan sosial yang baik dibutuhkan pendidikan di masyarakat yang bisa mengenalkan kepada anggotanya mengenai tata susila yang berlaku. Jadi di sini fungsi pendidikan juga mengenalkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat atau tata susila ya di sini yang berlaku di dalam masyarakat sehingga anggota masyarakat itu memahami norma-norma yang ada, melaksanakannya dengan baik sehingga hubungan antar masyarakat itu menjadi harmonis. Jadi fungsi pendidikan di sini sangat menentukan. Kemudian terakhir adalah manusia memiliki dimensi sebagai makhluk religius. Manusia sebagai makhluk religius sering dikaitkan dengan agama yang menjadi keyakinan atas kekuasaan alam semesta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa salah satu fitrah manusia itu adalah dibekali naluri untuk mengagungkan sesuatu. Nah, ini identik atau bisa dikatakan sama ya, hanya istilahnya saja yang berbeda. Maksudnya adalah naluri beragama itu sama dengan makhluk religius ini. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk religius. Sejak dahulu kala sebelum manusia mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh perantaraan panca inderanya, diyakini adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Jadi ada semacam keyakinan gitu bahwa di luar manusia itu ada sesuatu yang lebih kuat dan manusia cenderung itu bergantung gitu ya, kepada sesuatu yang lebih kuat ya, menyandarkan dirinya ke sana gitu ya. Jadi fitrah beragama itu sudah nalurinya sudah ada, sudah muncul sejak manusia itu lahir. Oke, ini sebagai penutup. Di sini menekankan bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah suatu hal yang sangat penting dilihat dari fungsinya yang memberikan peran yang sangat strategis ya terhadap pengembangan dimensi-dimensi kemanusiaan. Jadi baik dimensi individu, sosial, susila ataupun religius. Di situ pengembangannya melalui pendidikan, juga penanaman nilai karakter serta perluasan pengetahuannya. Jadi di awal tadi saya sampaikan fungsi pendidikan itu yang paling utama adalah mengembangkan potensi manusia. Ya, potensi-potensi termasuk yang ada di dalam 4 dimensi tadi dan juga menginternalisasi nilai karakter yang membentuk budi pekerti. Manusia merupakan makhluk yang bergelut secara intens dengan pendidikan.
Itulah sebabnya manusia dijuluki sebagai animal educandum dan animal educandus secara sekaligus, yaitu manusia itu sebagai makhluk yang dididik dan makhluk yang mendidik. Muhajir mengungkapkan bahwa pendidikan memang nyata-nyata memberikan sumbangan peradaban, ya, dan itu kita akui ya, turun budaya yang turun temurun, gitu, kesadaran yang turun temurun, tumbuhnya kesadaran untuk menjaga lingkungan, tumbuhnya kesadaran untuk kemudian mempertahankan kemerdekaan, tumbuhnya kesadaran untuk kemudian mengusir penjajah ketika zaman penjajahan dulu, itu semua bersumber dari pendidikan. Bahkan kesadaran kita terhadap adanya Tuhan yang menguasai alam semesta itu juga berkembang melalui proses pendidikan. Kemudian Ma'arif juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan binatang, ya. Jadi dengan pendidikan itu manusia akalnya itu berpikir, yang itu kemudian membedakan manusia perilakunya dari binatang, ya. Perilakunya akan berbeda dari binatang, kecerdasannya lebih jauh, lebih tinggi daripada binatang. Ini semuanya merupakan fungsi pendidikan. Ya, oke, paling akhir di sini ada quote, ya, semacam quote dari Imam Syafi'i. Mereka yang masih muda tapi malas belajar, maka bertakdirlah 4 kali atas kematiannya. Nah, dari quote ini barangkali bisa kita ambil hikmah bahwa ketika kita itu sudah malas belajar, maka potensi-potensi yang ada sebenarnya ada dalam diri kita itu tidak akan berkembang. Maka di sini dikatakan seperti mati, gitu. Mati itu kan artinya tidak bergerak, ya, dia tidak berkembang, tidak fungsinya itu tidak lebih baik, tidak dipertajam fungsinya, ya, sehingga akan menjadi mati. Maka pesan yang sangat menyentuh sebenarnya ini, ya, menyentuh atau menyentil, ya, perasaan kita atau semangat kita sebenarnya, bahwa kita diberikan kesempatan untuk belajar, ya, mari kita manfaatkan untuk selalu belajar sepanjang hayat, atau long life education, ya, long life learning, belajar sepanjang hayat, ya, baik itu melalui pendidikan formal, ya, sekolah ataupun di luar sekolah, ya, karena pendidikan itu tidak terbatas hanya pada sekolah. Pendidikan dalam arti luas itu sebenarnya adalah pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan sepanjang hidup kita. Baik, terima kasih. Itu sebagai materi pertama di mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, di mana di sini menentukan pentingnya, membahas tentang pentingnya pendidikan, fungsi pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia, di mana pada hakikatnya manusia ini memang berbekal potensi yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, ya, berupa akal, kemudian ada naluri, dan juga ada kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan jasmani itu relatif bekal yang memungkinkan manusia nanti untuk hidup. Jadi kebutuhan untuk makan, minum, kemudian istirahat itu kan memungkinkan manusia untuk hidup, ya, karena adanya kebutuhan itu, kemudian kita penuhi itu, maka kita bisa tumbuh berkembang, ya, menjadi manusia. Dan terkait dengan pendidikan, tentu ini yang lebih ada kaitannya adalah potensi akal tadi. Jadi potensi akal dan juga potensi naluri, gitu, ya, naluri untuk mengagungkan sesuatu, kemudian pertahankan diri, kemudian berkasih sayang. Ini di sini kita perlu ilmu, ya, dan juga ada misi-misi penciptaan manusia itu yang di situ perlu sekali adanya proses pendidikan sehingga kita bisa melakukan misi itu dengan sempurna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa dipahami, gitu, ya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya sampaikan, penjelasan ini adalah berdasarkan apa yang saya pahami dari saya membaca sumber di buku ini, bukunya Pak Teguh Triwiyanto, dan juga
ada buku menggagas pendidikan Islami gitu ya. Nah, jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah, dan jika ada salahnya maka silahkan yang salah itu dibuang gitu ya. Jadi dibuang, tidak perlu dipakai. Terima kasih sekali lagi, semangat belajar, mari kita terus memperbaiki diri dan terus mengembangkan diri melalui semangat kita untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Terima kasih.